Kutu, tuk kutu, tuk kutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di awal langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang menguasai bertabuh bintang, menghias alam bukit dan lautan. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Tak lupa pula kepada al-sahabat beliau yang seiring bahu sayun langkah demi mempertegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah beserta wakilnya, kepada Dewan Guru beserta staf dan jajarannya, dan penghormatan saya kepada siswa dan siswi SMP 3 Gelombang 3 yang sangat saya banggakan ini. Untuk mempersingkatkan waktu, maka saya akan memasuki dalam acara berpidato yang saya beri judul Salat adalah tiang agama. Sebetulnya, salat adalah cara untuk menenangkan hati dan menjernihkan jiwa. Juga salat adalah cara berkomunikasi antara manusia dengan pencipta yang kekal, yang lemah dan yang kuat, orang miskin dan orang kaya. Jadi, dengan salat yang benar, seseorang akan menjadi amal baik dan waktunya akan menjadi bersih dari perbuatan yang menyebabkan dosa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihitung di hari kiamat. Untuk mendirikan salat harus dilakukan dengan berbagai gerakan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salatmu dan salat dengan tengahmu, dan berdirilah dengan takwa kepada Allah. Al-Baqarah ayat 238. Our brother and sister, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, seorang laki-laki yang mengerjakan salat tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah kecuali jika ia membersihkan dari akhlak yang buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. He is successful who brought and remembered the name of his Lord, so prayer Al-A'la. Artinya, dia yang sukses tumbuh dan mengingat nama Tuhannya, maka berdoalah. Al-A'la ayat 14-15. That's all my speech, my apologies for us. I apologize for my mistake if any finally. Sekian pidato saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Jika ada akhirnya, Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama sebagai langkah yang paling utama, yang mana oleh Allah yang telah mencurahkan berbagai nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Beliau telah membawa kita dari alam. Beliau telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan seorang pemuda revolusi Islam sedunia yang lahirnya di tengah-tengah padang Sahara, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan, dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan melainkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gelombang 3 dan wakilnya. Penghormatan saya kepada guru-guru yang saya hormati dan saya cintai.
Penghormatan saya yang paling istimewa sekali kepada siswa dan siswi yang telah hadir di tempat yang berbahagia ini. Baiklah, untuk menghematkan waktu, langsung saja saya masuki dalam acara pidato singkat saya yang berjudul Belajar Salat Harus dari Usia Dini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kewajiban orang tua yang sangat penting dan tak boleh diabaikan ialah menyuruh anak-anaknya untuk melakukan salat sejak ia memasuki usia 7 tahun. Orang tua berkewajiban mengajar, melatih, mengawasi dan memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk menunaikan ibadah salat. Bila sampai usia 10 tahun anak masih mengabaikan salat, orang tua diperbolehkan memukulnya. Tentu pukulan yang dilandasi yaitu pukulan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muru auladakum bis salati wa hum sab'is sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'un ashri. Yang artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan salat sejak anak berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika meninggalkannya, apalagi mereka sudah berusia 10 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Pak Adi jualan tomat, yang belinya Pak Ahmad. Jawablah salam dengan semangat jikalau Anda umat Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, sebagai langkah yang paling utama, mari sama-sama kita memuja dan memuji Ilahi Rabbi, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Penghormatan saya kepada seorang pemuda revolusi Islam yang sedunia, yang lahirnya di tengah-tengah padang Sahara, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala, yaitu Bapak Rusli SPD MPD beserta guru dan stafnya. Penghormatan saya yang teristimewa sekali kepada siswa dan siswi SMP Negeri 3 Gelompang 3. Untuk menghematkan waktu, langsung saja saya masuki dalam acara pidato singkat saya yang berjudul Selalu Menjaga Kebersihan. Hadirin sekalian yang saya hormati, bersih adalah suatu kata yang memiliki makna yang sangat luas. Kata tersebut seringkali kita dengar, namun sering kita abaikan tanpa disadari. Bersih secara bahasa adalah suatu yang tak bernoda atau suci. Sedangkan secara syair, kejernihan atau kesucian lahir batin seseorang dalam menjalani hidup dan terhindar dari hal-hal yang tidak terpuji. Dalam hadis Nabi berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah indah dan Dia menyukai sesuatu yang sangat hal-hal yang indah. Yang kedua, bersih terhadap lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa khawfan wa tamaa. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu membuat kesukaan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dalam penggalan ayat di atas dapat kita amati bersama bahwa proses penciptaan alam dan lingkungan yang Allah amatkan kepada manusia harusnya dijaga dan dilestarikannya dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka dan menguji hambanya berbagai malapetaka dan bencana yang kelak kali melanda negeri ini, yaitu
menyebabkan berjatuhan di mana-mana yang diakibatkan oleh banjir bandang, longsor, badai, kebakaran, tsunami, gempa bumi, dan bahkan pertikaian di mana-mana dan bencana yang datang tiba-tiba seperti jatuhnya pesawat Sukhoi di tebing Salak yang dapat menimbulkan puluhan jiwa. Itu semua terjadi karena akibat ulah manusia yang sangat berlebihan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kesimpulan saya akhir ini, untuk saya ingin mengajakkan kita semua untuk selangkah lebih maju. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, yang lainnya ribut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Pertama-tama tiada kata, seindah doa tiada lagu, seindah irama menyanyikan memuji Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari jurang kejahat kepada daratan yang berilmu pengetahuan. Selawat bermahkotakan salam kita lapatkan kepada seorang penegak revolusi Islam yang bertitel-titel Habibullah, yang berpangkat pada Rasulullah. Beliau bukan presiden maupun polisi, beliau tak naik taksi maupun pakai dasi. Beliau adalah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera saya kepada dan sahabat beliau, ke laut sama mendayung, ke gunung sama mendaki, susah rugi sama-sama menanggung, sama untung sama membagi, tanpa mengharapkan harta atau tahta untuk menegakkan negara Islam di atas permukaan bumi ini. Penghormatan saya kepada Pak Kepala Sekolah yaitu Rusli SPD MPD beserta wakilnya. Penghormatan saya kepada guru-guru beserta stafnya. Dan penghormatan saya kepada siswa-siswi SMP Negeri Tegal Kempang 3 yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Baiklah, untuk menghematkan waktu, maka saya akan memasuki dalam acara berpidato yang berjudul Tabah Hati, firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin, yang artinya sungguh karunia Allah beserta orang-orang sabar. Bahwa syarat penting dalam belajar ialah sabar, artinya tabah hati dan bersungguh-sungguh. Maka mestilah engkau sabar menghadapi kepayahan-kepayahan belajar, seperti menghafal dan mengulangi pelajaran. Dan demikian pula mesti engkau sabar berbelanja sedikit ataupun tak boleh belanja sedikit juga, karena ulama dahulu sangat banyak menjumpai kepayahan, tetapi mereka sabar hingga beroleh ilmu yang berfaedah. Demikian pula sabarnya Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam hingga berhasil cita-cita beliau, dan berkata, "Man sabara dapat." Siapa yang sabar pasti boleh kemenangan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Guru Irian, guru Teknologi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang menjadikan manusia setetes air yang hina menjadi manusia yang sempurna. Lawat bermengatakan salam tak lupa kita alamatkan kepada keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata-kata yang saya kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Pertanyaan saya kepada siswa-siswi SMP Negeri Tegal Kempang 3 yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Untuk menghematkan waktu, maka saya akan memasuki dalam acara berpidato yang saya beri judul Tabah Hati.
Firman Allah dalam Al-Quran, Inna Allah ma'as sabirin. Maksudnya, sungguh karunia Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketahuilah hai murid bahwa syarat penting dalam belajar adalah sabar. Artinya dalam hati bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mestilah engkau menghadapi kepayahan-kepayahan belajar seperti menghafal dan mengulangi pelajaran. Demikian pula engkau mesti berbelanja sedikit ataupun tak boleh berbelanja sedikit juga. Karena adalah ulama-ulama besar sangat dahulu menjumpai kepayahan. Tetapi mereka sabar sehingga beroleh ilmu yang berfaedah. Demikian pula sabarnya Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam hingga berhasil cita-cita beliau. Dan berkata pepatah, Man sabara zabara, siapa yang sabar pasti beroleh kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi